Allahu Akbar. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ismail hadrati Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa tika fastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku la bin 'abdika ya rabbi fa inna ghafurun dzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ingkang wonten Jawi, Bapak-bapak kula aturi mlebet sebab niki nek mboten ketinggal meniki mboten nyambung niki bab wudu niki. Den nyambung monggo narak mlebet mawon. Nek ten Jawi mboten ketinggal mboten nyambung mangke. Sebabnya prakteknya kan ketinggal, nek ten Jawi mboten ketinggal prakteknya. Ya gitu. Saya di Jawa mboten ketinggal. Monggo diaturi mlebet mawon prakteknya. Soalnya niki adab wudu ini kan perlu ngertos mboten namung sekedar mireng tapi pirsa kados pundi praktekipun. Alhamdulillah rumiyin pun nate kita bahas tentang kitab Sulam Taufik sampun rukun wudu sampun, sunah wudu pun, batal wudu sampun, syarat-syarat air yang boleh untuk wudu sampun. Ya sekarang meningkat kepada adab wudu. Adab wudu di kitab Bidayah ini membahas bab adabul wudu yang membahas tentang adabnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mulai faidza faraghta minnal istinja'i fala tasruk siwak fa innahu madharatun lil fammi wa mardatun lirabbi mashatun lisyaiton wasratun. Faidza faraghta minnal istinja'i maka nalikane sira rampung istinja, maka ketika Anda selesai istinja, fala tasruk siwaki, maka berusaha untuk jangan meninggalkan siwak. Nah, ini bagi yang biasa bersiwak ini. Fa innahu madharatun lil fami, karena siwak itu mensucikan mulut. Wa mardatun li rabbi, dan mendatangkan keridhaan Allah. Wa mashatun li syaiton, dan membuat setan jadi benci pada kita, orang-orang yang bersiwak. Habis siwak, kalau tidak terbiasa bersiwak memang susah, hanya biasa mengganti dengan sikat gigi. Kalau sudah terbiasa dengan sikat gigi, nggak biasa bersiwak kan susah. Kadang-kadang kalau terbiasa bersiwak kan sering menggunakan saat tertentu menggunakan siwak. Ketika terbiasa kan, belum terbiasa kan ya cukup dengan sikat gigi, ya kan merasa sudah cukup dengan sikat gigi. Memang kalau nggak biasa susah. Wa sholatun bisiwaki, dan sholat yang diawali dengan bersiwak afdolun min sab'ina sholatan. Lebih afdol, lebih utama dibanding dengan bisab'in sholatan, min sab'ina sholatan bila siwakin, dibanding 70 kali sholat yang tanpa bersiwak. Ya Allah, kebandingannya banyak sekali. Sekali sholat yang bersiwak lebih utama 70 kali dibanding orang yang 70 kali sholat tanpa siwak. Wa radhiya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Laula, lamun ora, jika tidak an asyqa memberatkan ala ummati, jika sekiranya tidak memberatkan umatku,
Kata Rasul ini, la amartuhum, tentu akan aku perintahkan bisiwaki, untuk bersiwak, fi kulli sholatin, pada tiap-tiap sholat. Akan kuperintahkan pada umatku untuk selalu bersiwak pada tiap sholat kalau sekiranya tidak memberatkan umatku. Umir tu, kalau Rasulullah SAW di hadis yang lain, umir tu bisiwaki, aku diperintah Allah untuk selalu bersiwak, hatta khasyitu ayyaktuba alayya, hingga aku ragu-ragu, aku khawatir aku ragu-ragu, ayyaktuba, siwak itu diwajibkan alayya, atas diriku. Maka karena selalu diperintah bersiwak, Rasulullah khawatir, ragu-ragu, jangan-jangan itu siwak itu wajib bagiku. Wah, karena saking seringnya Rasulullah, karena itu perintah Allah, sampai-sampai Rasulullah mengandai-andai, jika seandainya siwak itu tidak memberatkan, akan kuperintahkan umatku bersiwak. Begitu. Hadirin rahimakumullah. Summa ijlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati. Kemudian niki mlebet bab adabul wudu nih. Ijlis lil wudu'i, duduklah untuk berwudu, mustaqbilal qiblati, dengan menghadap kiblat, ala maudhu'u murtafa'u, di satu tempat yang lebih tinggi daripada keran wudu itu, tempat wudu itu, kai la yusibaka rasyasi, sekiranya tidak ada cipratan, percikan air wudu itu kembali kepada apa? Air yang dipakai wudu. Sekiranya percikannya itu tidak kembali kepada air yang digunakan untuk wudu. Misalkan tangan yang ada airnya untuk wudu tidak kena percikannya lagi, tidak terpercik lagi lah, diupayakan. Kalau tadi wudunya pakai keran, nah sekarang rata-rata pakai keran, kan zaman dulu kan pakai bak, maka diupayakan lebih tinggi sehingga tidak ada tetesan lagi pada air yang mau dipakai wudhu berikutnya. Maka menawi panjenengan nyawuk toyo, ngambil air di tangan kemudian dibasuhkan ke wajah, ya, kalau ngambil air lagi posisinya di bawah wajah, tentu akan ketetesan air yang di wajah ini. Maka alangkah baiknya kalau miring atau menjauh dari wajah. Kalau nggak miring, ya menjauh dari wajah, tidak posisi di bawahnya persis. Misalkan ini keran, terus di bawahnya begini, kena air, ini lagi, nah ini kan tetesannya kembali ke tangan lagi, tetesan wudhunya, sehingga menjadi mustakmal, air yang di sini mustakmal, tidak sah untuk berwudhu karena ini ketetesan lagi air yang dari wudhunya tadi. Maka sebaiknya menjauh sampai ditumpahkan ke wajah, atau miring menghindar agar tidak kena tetesan lagi. Begitu menghindari mustakmalnya air yang mau dipakai untuk berwudu. Ini adab wudu di sini tidak berkaitan dengan batalnya wudu, tidak berkaitan dengan sah tidaknya wudu, namun adab ini menyangkut kepada kesempurnaan wudu nantinya, kesempurnaan wudu, keutamaan, fadilah-fadilahnya, keutamanya wudu, tidak menyangkut pada batal dan sah tidaknya wudu. Waqala bismillahirrahmanirrahim. Menghadap kiblat, mengambil tempat yang lebih tinggi, sekiranya tidak mendapatkan percikan, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, min hamazatis syayatin. Rabbi, duh pangeranku, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung padamu, min hamazatis syayatin, dari gangguan setan. Bismillah dan ta'awud.
kok nggak hafal ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bismillahirrahmanirrahim terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Sing hafal kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibalik ini kan dibalik ini bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Dibalik ngoten niki. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari hadirnya setan itu ketika aku wudu. Sehingga setan menggangguku was-was. Gara-gara gangguan setan was-was, ragu-ragu. Wudunya tidak mantap terus ragu-ragu wudu. Min hamazati Rabbana ya turun. Summa ghsil yadaika salasan. Kemudian cuci tanganmu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazati syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika ayyahdurun. A'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sambil nyuci tangan. Bismillah sambil nyuci tangan 3 kali. Nek cara teka baca bismillah sambil tepuk tangan, sambil cuci tangan. Bismillah cuci tangan. Sumarsil yadaika salasan. Basuh tanganmu 3 kali. Qabla an tadkhulahumal ina'i. Sebelum tanganmu itu dicelupkan ke bak yang mau dipakai wudhu. Karena ini disusunnya kitab belum banyak menggunakan keran, masih banyak yang menggunakan bak untuk berwudu, tidak keran, sehingga sebelum dimasukkan bak ya ciduk dulu, dibasuh dulu, ciduk lagi, dibasuh lagi 3 kali itu sebelum dimasukkan, dicelupkan ke bak yang untuk wudu, yang untuk berwudu. Dibasuh 3 kali, baca bismillah dan ta'awud tadi. Rabbi a'udzubillah a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Cuci tangan 3 kali. Maqul Allahumma inna as'alukal yumna. Kemudian mengatakan doa, baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni as'aluka saya al-yumna di sini bukan berarti kanan, tapi berikan aku power ya Allah. Tuah ini power ya. Kekuatan untuk taat pada Allah. Al-quwah alat taatillah. Al-yumna wal barokah, dan berikan aku barokah ya Allah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung padamu ya Allah minasyu'mi, dari kesialan, wal halakah, dan binasa. Jadi saat wudhu itu di adabnya sini diiringi dengan banyak doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Cuci tangan 3 kali, kemudian doa lagi. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta padamu ya Allah al-yumna, tuah kekuatan untuk taat padamu ya Allah. Ma'udzubika minasyu'mi, dan aku berlindung padamu ya Allah dari kesialan, wal halakah, dan kebinasaan. Doa dipanjatkan menjelang wudhu ini. Menjelang wudhu. Hadirin yang dihormati Allah. Summa anawa rofa'a. Setelah baca doa itu kemudian berniat anawa rafa'al hadas, untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Au istibahati sholah, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan diwajibkannya sholat. Wajib sholat artinya menjadi syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, menjadi syarat sahnya sholat. Istibahati sholah. Wala yang bagi an ta'zubu niatak qabla husul wajhi. Diupayakan jangan sampai niat itu berhenti sebelum kita membasuh wajah, karena rukunnya wudhu kan setelah niat membasuh wajah. Sedangkan niat itu kan apa? Niat itu qasdu syai'in muqtaranan bil fi'li. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya.
Sedangkan rukun dalam sholat seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'idah, kalau nggak salah, mohon maaf saya lupa surat Al-Ma'idah ayat itu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi rukunnya kalau kamu hendak sholat, niat sholat, berniat sholat, niat faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa idyakum, dan kedua tanganmu, ilal marofiki, sampai kedua sikunya, bahkan di atasnya. Wamsahu birusikum, usaplah bagian kepalamu, usap, hanya diusap tok bagian kepala. Warjulakum, kemudian basuh kedua kaki, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, dua mata kaki. Rukunnya, gerakannya diawali dengan wajah, maka niat itu hendaklah dibarengi saat kita sedang membasuh wajah. Misalkan nawaitul wudu'a itu ya sambil basuh wajah, nawaitul wudu'a, atau niat aku niat berwudu, dalam hati niat berwudu, ya basuh wajahnya itu jangan sampai niatnya udah berhenti baru basuh wajah, niatnya udah selesai baru basuh wajah, enggak. Tetap saat basuh wajah itu ada niatan dalam hati, meskipun lisan berucapnya sudah selesai, hati masih berkata aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala itu masih dalam gerakan-gerakan membasuh wajah, masih ada niatan wudhu di dalamnya. Jadi niat itu masalah. Kemudian niat tadi sudah dimulai saat mau basuh wajah, sudah dimulai, cuci tangan tadi, cuci tangan 3 kali, baca bismillah, baca ta'awud, kemudian dalam hati berniat untuk wudhu, baru kemudian ngambil air untuk kumur-kumur, berkumur-kumur, diputar-putar sampai 3 kali, hingga air kumur itu mengenai langit-langit dan pangkal tenggorokan, sehingga kadang-kadang orang ada yang kumurnya sampai dangak sampai begitu, karena akan menyampaikan air sampai ke pangkal tenggorokan, sampai gitu. Itu adabnya di sini. Kalau nggak gitu Pak, ya nggak termasuk dalam syarat sah atau batalnya wudhu, nggak termasuk. Ini kan adab dalam berwudhu mencapai pada fadilah keutamaan wudhu. Adab di sini. Sehingga sampai ke halkum, kerongkongan, pangkalnya tenggorokan itu, kecuali kalau sedang berpuasa. Kalau berpuasa itu ya cukup di depan saja, atau cukup digosok-gosok depannya saja, atau tidak, kumur pun tidak termasuk rukun wudhu kan, kumur sunnah dalam wudhu, tidak termasuk rukun wudhu. Lah kalau puasa kok sampai kumur-kumurnya sampai ke pangkal tenggorokan, ya itu dia khawatirkan nanti kumur 3 kali keluar cuma 1 kali, yang masuk 3 kali, yang keluar cuma 1 kali. Nah, saat kumur itu pun ada doanya di sini, doa dalam berkumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, ya Allah mudahkan aku dalam membaca kitabmu ya Allah, Quran, kitabmu Quran toh. Wa kasatu dzikri, dan memperbanyak zikir padamu ya Allah. Dalam kumur, saat kumur ya tentunya tidak terucap lah dalam hati, ya kumur bisa kita susah, kumur sambil baca dan susah, dalam hati lah, ya Allah mudahkan aku dalam baca kitabmu Quran dan memperbanyak zikirmu, dan mudahkan lidahku dalam zikir, dalam baca Quran, dalam perbanyak zikir, dalam hati berdoa begitu. Jadi diucapkan, dilafalkan tidak, kumur-kumur kok dilafalkan. Wasabitni bil qawli sabit, dan kukuhkanlah aku dengan kalimat la ilaha illallah, artinya kuatkan imanku ya Allah, fil hayati dunya wal akhirat, dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi saat kumur-kumur ada bacaan doa, ya Allah permudahkan aku dalam membaca Quran ya Allah, perbanyak zikir padamu, permudah zikir padamu ya Allah, dan kuatkan imanku, kuatkan imanku dalam kehidupan dunia sampai akhirat nanti ya Allah.
baru kemudian ambil air lagi untuk istingsyak. Istingsyak niku memasukkan air ke hidung, sedot, semburkan lagi, sedot, semburkan lagi, ngambil air itu, sedot, semburkan lagi. Karena banyak yang takut sehingga hanya ngupil toh, hanya sisi, karena takut kesenggera juga tidak nyedot air ke hidung. Istingsyak 3 kali, itu pun ada doanya juga, diiringi doa juga. Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah ciumkanlah aku aroma surga ya Allah, ciumkan dari hidup ini aroma surga ya Allah. Wa anta anni radin ya Allah, dan engkau ridho padaku. Tarik hidung, tarik hidung airnya, ya Allah ciumkanlah hidungku ini dengan aroma surga ya Allah, dan engkau ridho padaku ya Allah. Semburkan lagi, wah siapa yang kuat nih. Ya Allah ciumkanlah hidungku dengan aroma surga dan engkau meridhoiku ya Allah. Kemudian hembuskan air daripada hidung sambil baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari busuknya aroma neraka dan busuknya tempat tinggalku ya Allah, di alam kubur toh. Tempat tinggal kan di alam kubur nanti busuknya. Hembusan busuknya neraka kan masuk ke dalam kubur. Hembusan air surga kan, hembusan surga kan masuk ke dalam kubur juga. Hembusan angin surga masuk ke dalam kubur juga. Hembusan gerangan semuanya. Ya. Inilah bagusnya kajian saya, kajian saya. Terus ada gangguan begitu. Ya. Oke. Jadi ketika menghirup air ke hidung, berdoa ya Allah ciumkanlah dalam hidungku aroma surga ya Allah, dan engkau meridhoiku. Menghembuskan air, mengeluarkan air dari hidung, ya Allah aku berlindung padamu ya Allah dari busuknya bau neraka, dan lindungi pula di busuknya tempat tinggalku, tempat tinggal di alam kubur nanti. Kemudian setelah itu baru ngambil air lagi untuk membasuh wajah. Basuh wajah seperti yang pernah dipelajari waktu Sulam Taufik pelajari di sini, membasuh wajah. Penuhi air, tidak dibuang, tapi penuhi, biasanya kan ada yang dibuang gitu, penuh di tangan, tumpah di wajah, tidak di plok, enggak diplok, kan banyak sekali begitu. Ambil air, plok, nyiprati sini kecipratan kan, plok, tidak ditumpah, tidak ditapukkan, plok, enggak, jadi tumpahkan gitu, tidak dipukulkan begitu, tidak dipukulkan seperti orang-orang lain ada pukul saat nyiprati kanan kirinya. Yang depan dulu, urutannya depan dulu, baru yang samping. Yang depan itu batas atas tumbuhnya rambut, batas bawah ini batas jenggot, batas janggut. Yang samping sampai jentik telinga ini, sehingga tangan menyentuh keseluruhannya. Tangannya penuh air itu menyentuh seluruhnya depan dan menyamping, kena semuanya. Basuh wajah 3 kali seperti itu, sampai nyentuh kedua telinga kanan kiri, jentilnya telinga batasnya ini. Dan jangan lupa bagi bapak-bapak untuk sebelum membasuh wajah di usap-usap dulu kumisnya, kena air dulu kumisnya, kan habis istingsyak tadi basahi kumisnya, usap-usap ininya, gudegnya, baru nanti saat basuh muka tidak perlu gosok-gosok lagi rambut di kumis, rambut di jenggot, alis, dan bulu mata, nggak perlu gosok-gosok lagi, karena tadi setelah istingsyak sudah menggosok-gosok pakai tangan yang basah, dan digosok-gosok dulu. Itu tidak termasuk sunnah wudhu, tapi adab dalam berwudhu. Tidak termasuk batal atau syarat-syaratnya wudhu, tapi adab dalam berwudhu. Seperti itu. Basuh wajahnya. Saat membasuh wajah diiringi doa Allahumma baydun wajhi, ya Allah putihkan wajahku ya Allah,
Bukan berarti putih seperti merkuri, bukan. Bukan berarti putih dengan apa itu namanya? Tabir suri atau apa? Bukan berarti putih dengan bedak Kelly atau apa itu namanya. Tapi putihkan wajahku ya Allah, binurika dengan nur cahayamu ya Allah. Allah mabayit wajhi binurika ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu ya Allah. Ya matab yabdul wujuh aliyai, pada hari di mana hari itu wajah-wajah para walimu putih semuanya, yaitu hari kiamat. Di hari kiamat maksudnya diputihkan wajahnya di hari kiamat nanti. Saat itu wajah-wajah para walimu itu putih semuanya karena perlu cahaya beras wudu itu. Walatu sawadu wajhi bidulmatik ya Allah, jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapan yauma taswadul wujuh, pada hari gelapnya semua wajah, ya hari kiamat itu. Jangan kau hitamkan wajahku ya Allah pada hari hitamnya semua wajah. Jadi di hari kiamat putihkan wajahku, sehingga Rasulullah mencarinya gampang. Dito umatku kayak sing wajah putih-putih bercahaya, itulah umatku, sini ikut aku sini, kumpul sini. Ini dikumpulkan Rasulullah. Yang hitam-hitam wajahnya nggak kelihatan, nggak dipanggil Rasulullah. Yang putih-putih bercahaya karena cahaya bekas wudunya dikumpulkan Rasulullah. Guniteni, oh umatku yang punya cahaya di wajahnya, bekas wudunya putih-putih. Dan jangan lupakan menyela-nyela jenggotnya yang tebal. Itu dilakukan sebelum membasuh muka tadi. Saat jam basuh muka sudah tidak harus ngusuk-ngusuk lagi, nggak perlu lagi, karena sudah mewakili lah, sudah terwakili jenggot yang tebal-tebal. Kalau orang Indonesia jarang yang jenggotnya tebal, itu jarang Indonesia. Yang banyak itu orang-orang yang Timur Tengah yang banyak jenggotnya tebal-tebal, orang Timur Tengah, Indonesia jarang. Kemudian rukun selanjutnya, basuhlah kedua tangan kanan, diikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuh tangan kananmu bersama dengan kedua siku sampai di tempat pertengahan lengan. Jadi tidak hanya sebatas siku, tapi sampai pertengahan lengan gitu. Basuh tangan itu tidak hanya sebatas siku, batasnya siku tok, kan hanya ya sampai sikut Pak, tapi adabnya sampai di atasnya, sampai pertengahan lengan, sampai ke pertengahan lengan ini. Begitu pula yang kanan dan kiri sama, pertengahan lengan, karena perhiasan dalam surga itu sampai ke tempat basuhan air wudhu itu. Cahaya dari kiamat pun sampai ke tempat basuhan air wudhu itu. Adatnya hanya sampai pertengahan lengan, tidak sampai ketiak. Hanya sampai pertengahan lengan, enggak sampai ketiak atau atasnya lagi, enggak. Saat itu pun ada doanya basuh lengan. Allahumma a'tini kitabi biyaminik, ya Allah, sampaikanlah catatan amalku di tangan kananku ya Allah. Saat basuh tangan kanan, wahasibu hisaban yasira, dan hisablah aku dari kiamat nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Permudahlah hisabku ya Allah. Jadi saat basuh tangan kanan, doanya ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan di tangan kananku ya Allah, di tangan kananku. Terus kemudian saat basuh tangan kiri, doa lagi, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah, antuk tiani kitabi bisimali, aku berlindung padamu ya Allah, jangan sampai kau serahkan catatan amalku di hari kiamat nanti di tangan kiriku, atau min wara'i dhahri, di punggungku ya Allah. Jadi di hari kiamat nanti kan orang-orang yang baik menerima catatan amal dengan gampang, baik tangan kanan. Orang-orang yang tidak baik akan tangan kiri. Ya lebih buruk lagi dengan punggungnya, karena kedua tangannya sudah stroke atau keple, udah nggak bisa terangkat, udah nggak kuat ngangkat lagi, sehingga punggung yang akan menerima catatan amalnya itu sudah merupakan alamat. Ya udah punggung yang menerima sudah alamat lamanya dicuci di mesin cuci, nanti lamanya masuk neraka kalau udah pakai punggung.
Rukun berikutnya adalah sapulah kepalamu dan ratakan seluruh bagian kepala dengan sapuan. Lalu dengan membasahkan kedua tanganmu begini menyapunya, adanya begini nyapunya. Sewu. Air sudah dibasahi. Ini adabnya. Kalau rukunnya kan hanya minimal 3 rambut. Udah, minimal sudah 3 pangkalnya rambut. Yang kena itu sudah minimal sudah masuk rukunnya, sudah masuk, sudah rukun. Tapi adanya sini tangan dibasahi, ujung jari dipertemukan, diusapkan ke belakang, tarik ke depan, 1 lagi ketemu belakang, 2 lagi ke depan, sampai ke belakang, 3 ke depan lagi, 3. Begitu adab dalam mengusap kepala. Nah ini kan ibu-ibu susah Pak, karena ibu-ibu kan masih pakai kerudung, susah Pak. Ya rukunnya kan minimal 3 kali rambut, sudah 3 kali rambut di sini, 3 kali rambut yang ada ujungnya, tapi pangkal rambut yang nempel di kulit itu, di kulit kepala itu, tidak ujungnya tapi pangkalnya yang nempel di kepala itu. Nah itu baru ngusap kepala. Saat ngusap kepala pun diiringi doa nyapu kepala. Allahumma ghosyani birahmatika ya Allah, liputi aku dengan rahmatmu ya Allah, selimuti aku dengan rahmatmu ya Allah, wangzil alayya min barakatik, dan turunkan padaku berkahmu ya Allah, turunkan padaku berkahmu. Wa azillani tahta zilli arsyik, dan naungi aku di bawah naungan arasmu ya Allah. Yauman la dzilla illa dzilluka, di pada hari tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Sambil mengusap kepala berdoa mohon pada Allah, ya Allah liputi aku dengan seluruh rahmatmu, turunkan berkah untukku darimu ya Allah, turunkanlah berkahmu untukku, dan naungilah aku di bawah arasmu saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan darimu ya Allah. Ya, kalau doanya pakai bahasa Indonesia kan gampang, dengan mudah hafal. Kalau pakai bahasa Arab kan susah ngapalnya. Pakai bahasa Indonesia begitu. Saat mengusap kepala, ternyata wudhu kalau pakai adat ya lama wudhunya ya lama. Kalau orang antri ya nggak sampai yang antri cepet wudhu suwe men ngopot wudhu suwe men rapal tapi padahal ya karena sedang mengamalkan adabnya wudhu. Yang tidak tahu adabnya wudhu kan tidak sampai melakukannya. Kemudian setelah mengusap kepala, bagian kepala tadi, baru mengusap telinga. Saat mengusap telinga, adabnya memasukkan telunjuk jari ke lubang telinga. Telunjuk jari masukkan ke lubang telinga. Telunjuk jari yang masuk lubang telinga kemudian membersihkan dalamnya sampai lipatan-lipatannya. Ibu jari yang membersihkan luarnya. Telapak dari ibu jari yang membersihkan luarnya, telunjuknya membersihkan dalamnya sampai ke lipatan-lipatan dalam telinga. Ini adab dalam mengusap telinga, sehingga tidak hanya jawil enggak, tapi diusap dengan memasukkan telunjuk ke dalam lubang telinga. Saat itu doanya Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, janganlah aku hambamu ini sampai mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik. Perdengarkan padaku perkataan yang baik-baik saja ya Allah, jangan kau perdengarkan yang tidak baik. Perdengarkan padaku suara-suara yang baik ya Allah, atau suara-suara surga ya Allah, jangan kau perdengarkan suara-suara neraka, jeritan-jeritan orang yang tersisa di neraka ya Allah di telinga ini. Kalau jadi alam kubur kan bisa jadi yang terdengar jeritan-jeritan tangisan neraka, orang yang tersisa di neraka, karena dia mendapat siksa kubur, sehingga yang terdengar jeritan-jeritan neraka, tidak mendengar
alur suara-suara merdu dari surga. Ya Allah, perdengarkan padaku suara-suara yang baik dari surga. Ya Allah, jangan perdengarkan suara-suara yang buruk saat mengusap telinga. Wih, suwi ya, suwi. Ya Allah. Kemudian ada lagi adabnya yang tidak termasuk dalam rukun wudhu. Setelah telinga nggak pernah dilakukan, yaitu telinga terus ngusap tenggoknya, mengusap tenggoknya. Pernah jenengan? Setelah telinga terus tenggoknya. Jadi setelah ngusap telinga, tenggoknya disunahkan membersihkan tenggoknya. Kemudian baru membasuh kedua kaki. Saat basuh kaki diawali dengan yang kanan, menyela-nyela jari kaki pakai kelingking tangan kiri. Dimulai menyela-nyela jari kakinya pakai kelingking tangan kiri, dimulainya dari sela kelingking dulu. Maaf, ini di kelingkingnya sini dulu, baru sela berikutnya, yang terakhir yang dekat dengan ibu jari. Jadi tidak asal, tapi adabnya pakai kelingkingnya. Kelingkingnya dimulai dari yang kelingking kaki kanan, kosok-kosok, merembet ke sampai mendekati ke ibu jari. Saat yang kaki kiri dimulai dengan yang dekat ibu jari, yang terakhir dekat dengan kelingking kaki kiri. Yang terakhir ngusapnya pakai kelingking tangan kiri, berakhir pada kelingking jari kiri saat basuh kaki dalam berwudu itu. Ibu bapak saya hormati, di saat itu diajarkan pula doanya, Allahumma sabbit qadama ala siratul mustaqim. Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas titian siratul mustaqim, bersamaan dengan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadi saat wudhu basuh kaki kanan sambil doa, ya Allah, tetapkan kakiku di atas jembatan siratul mustaqim bersama orang-orang soleh. Ya Allah, jangan sampai tergelincir. Nah, kalau orang-orang yang meniti jembatan siratul mustaqim kan ada yang baru satu langkah langsung tergelincir, ada yang sampai pertengahan tergelincir, ada yang sudah hampir selesai mendekati finish tergelincir. Tergelincir itu saya masuk dalam tempat pencucian dulu kan, dicuci dulu entah berapa ribu tahun pencuciannya, baru dikeluarkan ke surga. Ya, entah berapa ribu tahun harus dikeluarkan ke surga. Iya, 1000 tahun Pak Maria. Kalau meninggalkan satu sholat saja hukumannya 1000 tahun di neraka. Hukumannya sehari atau 1000 tahun lah. Sehari atau 1000 tahun. Sehari sebanding 1000 tahun. Sengaja meninggalkan satu sholat, hukumannya sehari, dihukum sehari, dicuci sehari. Dan sengaja meninggalkan sholat sampai 5 waktu, 5 hari, 5 hari tuh, 5 hari ya 5000 tahun. Ya Allah. Tetapkan kakiku di jembatan siratul mustaqim bersama dengan kaki hamba-Mu yang solih, sehingga bisa mencapai finish ke surga, tidak tergelincir ke bawah. Saat nyuci kaki kiri, doa lagi, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadama ala sirati finnar. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada tergelincirnya kakiku ke dalam jurang neraka. Ya Allah, jangan sampai tergelincir ke jurang neraka. Nonton nek sakit ngamal kan saya jangan nek sakit ngamal nek sakit ngamal ini wudhu sambil pakai adab ini. Maka sebaiknya kalau wudhu itu sebaiknya tidak di tempat yang ngantri, di masjid, di musola kan pada ngantri yang lain. Di rumah kan nggak ada yang ngantri. Datang ke masjid sudah wudhu, datang ke musola sudah wudhu, kan nggak ada yang ngantri. Ya kan di ngantri kan suplemen wudhu ini, mampu tadi apa tadi wudhu suplemen ini. Nah, di rumah kan nggak ada yang ngantri,
selama. Maka saya jarang kalau nggak terpaksa saya jarang wudhu di masjid atau di musola, itu jarang. Kalau nggak terpaksa batal di perjalanan baru saya wudhu di masjid atau di musola, karena harus buang hajat di musola sehingga saya harus wudhu lagi. Maka jarang sekali saya melakukan wudhu di masjid atau di musola dan nggak ngantri. Baru saya hormati, sudah rukun wudhu sudah terpenuhi semuanya secara urut, baru diakhiri dengan doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus pripun? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Apa boleh? Waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah. Doa setelah wudhu dilepas. Ya. Bapak Ibu saya hormati, yang terakhir ini, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita wudhu. Di antaranya agar tidak melakukan mengibaskan tangan atau meresikkan air selepas wudhu. Tanganku teles pendang garing, dilap-lapi apa sampai dihandui, diusahakan untuk tidak begitu, biarlah netes pelan-pelan bersama dengan keluarnya dosa-dosa kita. Netesnya pelan-pelan bersama dengan keluarnya dosa-dosa kita. Karena kalau wudhu pakai adab ini diamalkan semuanya, maka terlepaslah dosa dari seluruh anggota badan, sucilah seluruh anggota badan. Tapi kalau nggak pakai adab ini, yang suci hanya anggota wudhunya saja. Yang suci hanya anggota wudhunya saja. Yang lepas, ya anggota wudhu saja, lepas dosanya. Suci dari dosanya anggota wudhu saja. Yang lain, dosa yang lain nggak ikut lepas. Tapi kalau pakai adab yang kita pelajari ini akan melepaskan, mensucikan seluruh anggota badan. Mungkin dosanya mau rakyat tangan, rakyat sikil, tapi gara-gara bal-balan nyenggel musuh pakai bokong, nah nyenggel nyenteng musuh kan nggak pakai kaki, nggak pakai tangan, bokong. Jadi kan bisa mengusahakan itu. Yang kedua, tidak menamparkan air ke wajah. Sebab betul ditumpah piok, betul. Tapi ditumpahkan dengan pelan saja, tidak dipercikkan, ditumpahkan keras di wajah. Yang ketiga, saat wudhu diupayakan tidak bercakap-cakap sambil ngomong-ngomong. Nah, gimana sempat ngomong? Wudhunya pakai adab seperti ini, dungo terus, kan nggak sempat ngomong-ngomong. Kalau nggak pakai adab ini sempat ngomong-ngomong sambil basumkah ngomong-ngomong. Ya, iya nih, ini sambil ngomong-ngomong bisa, karena tidak pakai adab ini. Pakai adab nggak sempat ngomong-ngomong, dungo terus, melakukan juga doa terus. Yang keempat, yang perlu diperhatikan lagi adalah membasuh anggota wudhu tiga kali, basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, dilakukan 3 kali. Emang 1 kali nggak boleh Pak? Ya boleh, wong rukunnya itu tidak harus 3 kali, tapi ini adabnya agar menyempurnakan wudhu, afdolnya 3 kali. Ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah wudhu dengan air yang betul-betul mutlak, air mutlak, bukan air mustakmal atau air yang mutanajis, terkena najis, atau air yang sudah dijemur di panas matahari sehingga kita kepanasan saat wudhu. Tidak, perhatikan itu saat berwudhu. Kalau kita mampu mengamalkan adab-adab wudhu, ya Allah, luar biasa ini. Semoga saja kita mampu. Kalau kita kiranya malam ini kok kurang, ya perlu diulang lagi, diulang lagi supaya bisa mengamalkan sesuai dengan adab yang kita pelajari malam ini. Dan semoga saja saat wudhu menggunakan adab ini kita terhindar dari godaan setan yang menyebabkan was-was, ragu-ragu.
ragu-ragu was-was mamang iki jenis bener apa durung to, wis rampung to, wis pas apa durung to, nah, ragu-ragu baleninya dari awal lagi gara-gara penyakit was-was itu. Mekaten ingkang saged kula waos dalu niki Ibu Bapak saya sedaya ngapunten kirang lan lepatipun banyak salah banyak kurang dimaafkan. Alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.